Setelah ventilator dilepas, aku langsung batuk-batuk dan keluar darah dari mulutku. Kata dokter dan suster, itu hal yang wajar dan akan hilang nanti. Tapi tenggorokanku terasa tidak nyaman, dan batukku tidak kunjung berhenti sampai pada waktu kunjungan pasien tiba, aku masih batuk darah. Ibuku masuk paling awal dan melihat keadaanku. Ibuku panik dan menanyakan hal itu kepada suster. Suster menjelaskan apa yang terjadi dan ibuku terus-menerus mendoakanku. Aku tidak bisa menyapanya dengan senyuman, air mata pun keluar begitu saja. Aku di ruang ICU selama 5 hari, yang akhirnya aku dipindahkan ke ruang perawatan. Aku masih belum bisa menggerakkan badanku, karena masih terpasang selang WSD. Aku juga sudah lama tidak berjalan, sehingga kakiku terasa lemas dan membutuhkan bantuan ketika berjalan. Hingga hari ke-8 pukul 12 malam, dokter bedah masuk ke ruanganku dan melepas selang WSD itu. Aku yang baru saja bisa tidur, kaget dengan kedatangannya. Aku kesakitan saat proses itu. Hingga tak sadar air mataku juga keluar. Selesai proses itu aku merasa sedikit lega karena satu persatu selang di tubuhku dilepas. Pagi harinya dokter penyakit dalam mengunjungiku dan memberitahuku kalau hari ini aku bisa pulang. Kali ini aku diresepkan insulin dengan dosis 12 unit 3 kali dan 10 unit 1 kali. Aku bertekad untuk sembuh dan keluargaku juga memberiku semangat. 3 hari setelah dari rumah sakit, aku kontrol lagi dan memberikan catatan gula darahku selama 3 hari di rumah. Tak ada yang istimewa, aku disuruh untuk kembali kontrol seminggu lagi. Seminggu kemudian, aku kontrol lagi dan suamiku memberikan catatan gula darahku. Kemudian dokter menyuruhku untuk memberikan 1 kali suntikan di malam hari, karena aku sering mengalami hipo. Aku, suamiku, dan ayahku juga pusing dengan situasi ini. Kalau tidak disuntik insulin gulaku naik drastis, tapi jika disuntik rutin aku sering mengalami hipo, paling rendah 47. Kami yang masuk awam belum berani mengubah dosis tanpa resep dokter. Hingga akhirnya karena seriong tingginya gula darahku, suamiku menanyakan hal itu kepada suster, dan suster pun menyuruh suamiku untuk membawaku ke IGD. Dan akhirnya aku disarankan untuk rawat inap lagi. Awalnya aku tidak mau, apalagi harus dipasang infus lagi. Suamiku meyakinkanku dan akhirnya aku menyetujui hal tersebut. Kali ini aku langsung masuk ke ruang perawatan karena kondisiku terbilang cukup baik daripada sebelum-sebelumnya. Aku di rumah sakit selama 4 hari dan baru diperbolehkan pulang. Saat pengurusan administrasi, suster sudah menjadwalkan untuk kontrol, tapi kami menjelaskan kalau kami akan pulang kampung dan tidak mendatangi jadwal kontrol tersebut. Aku dan keluargaku langsung pulang ke kampung halamanku tanpa pulang ke rumah kami yang ada di tanah rantau. Butuh waktu sekitar 10 jam perjalanan untuk sampai di kampung halaman. Sesampainya di kampung, aku memutuskan untuk memperbanyak olahraga dan mengatur pola makanku. Aku jalan kaki, senam aerobik, angkat beban dan mengurangi karbo. Untuk makananku, aku memperbanyak serat dan protein. Sedangkan untuk nasi, aku menggantinya dengan nasi merah dengan porsi paling banyak 5 sendok makan. Dari semenjak awal didiagnosis gula darah tinggi, berat badanku sudah turun 10 kilo dan bab menjadi rutin setiap hari. Aku baru melakukan rutinitas ini selama 2 minggu pasca dari rumah sakit yang terakhir. Dan dosis insulinku juga mulai turun dalam 2 minggu terakhir, yang awalnya 20 unit 3 kali menjadi 6 unit 3 kali. Suamiku dan aku mengatur dosis sendiri agar tidak mengalami hipo dan bertahan menjaga pola makan. Aku belum terbebas dari penyakit ini dan masih menjadi pejuang sembuh dari diabetes tipe 2. Aku berharap teman-teman juga bisa menceritakan bagaimana bisa sembuh dari penyakit ini, agar bisa menjadi contoh dan memotivasi kami yang masih di masa berjuang ini. Sekian dulu cerita dari aku. Nanti akan aku ceritakan lagi perkembangan terkini dari kondisiku. Semangat untuk kita yang sedang berjuang, jangan patah semangat dan terus berusaha serta berdoa.